Wa ainul bainihi inaula wa fil karumi. Al-Fatihah. Saat kita baca Al-Fatihah itu langsung masuk ke dalam kita. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya, masuk ke dalam, menusuk ke dalam, ya, sampai kita membaca amin. Nah, itulah diri kita, Fatihatun Nasun. Yang membawa itu Al-Fatihah nanti. Yang munajat-munajat yang membawa itu Al-Fatihah. Yang membawa itu rohani kita di sana. Ya, gitu. Ya, Bang Sandi, kenapa? Iya, Bang Sandi ya. Nah, itu amalan yang paling bagus tuh ya. Nah, jadi kalau kita lagi susah di rumah ya, mungkin ada sesuatu masalah di rumah, ya kita sandarkan tubuh kita ini, sandarkan kehidupan kita ini kepada Allah. Ingat, mungkin ada zikirnya, kita zikir ya. Nah, kalau ada tawasulannya kita tawasulan. Ya. Makanya Allah itu ya artinya kalau dikatakan ya memang luar biasa ya. Kita ada penyakit, mungkin Umi Kasanova tadi menceritakan kayak gitu ya. Nah, kita ada penyakit atau ada masalah, kita tawasulan ya. Nah, dengan kita mungkin untuk obat-obat yang kita minum atau ya dengan sambil kita berdoa, makanya suatu usaha tanpa doa juga tidak bisa, sahabat beriman ya. Ya, suatu usaha tanpa doa nggak bisa. Nah, doa pun tanpa usaha nggak bisa. Ya, jadi ini dia membutuhkan dua-dua. Ya, contohnya kalau kita lagi sakit, ya tentunya harus ada juga sesuatu yang kita amalkan, ada juga sesuatu yang kita mungkin untuk minum atau untuk kita gosok-gosok di badan biar sakitnya ini ya. Karena semua izin Allah ya. Mau menyembuhkan, mau obatmu yang bagaimana, yang model bagaimana. Obatmu mungkin yang harga 5 juta, tapi kalau Allah nggak izinkan, nggak izinkan. Ya. Nah, tapi walaupun obat kita yang kecil-kecil, yang harga 5.000, 2.000, tapi kalau dengan niat tadi kita, dengan kita membawa tawasulan atau kita berzikir atau berdoa, akan jadi tuh. Ya, kun fayakun ya, semua jadi. Apa yang tidak bisa dijadikan oleh Allah. Nah, makanya jangan kita ragukan ya, yakin seyakin-yakinnya. Ya. Jangan utama itu Bang Hamba, sangat utama ketika kita menerima. Kita harus menerima, terima dulu, jangan ngomel, jangan ngeluh, jangan. Terima dulu. Makanya yang kemarin malam kan itu saya sudah menerangkan tentang kita duduknya di ilmu ya. Bagaimana kalau kita sudah duduk di ilmu itu kan sudah menerima semua. Ya, kalau memang pandangan ini kan, pandangan ini saya katakan pandangan ini bukan cuma cukup melihat. Ya. Nah, dia bukan cuma cukup melihat diri kita ini ataupun di luar, tapi pandangan ini bagaimana juga dia mampu merasakan. Nah, itu yang dikatakan apapun yang datang daripada kita, itu kita menerima dengan pandangan itu. Ya, menerima dengan rasa itu. Rasa bagaimana tadi? Nah, sandarkan diri kepada Allah itu. Ya, kalau kita manusia ya pastinya nggak menerima kita ya. Nah, makanya manusia itu selalu nggak menerima gitu. Banyak kan mengeluh. Iya. Makanya rezeki itu sebenarnya dari situ ya. Nah, apapun yang datang daripada kita, ya apapun yang datang daripada kita, kita sandarkan ya hidup kita itu kepada Dia. Jangan kita sekali-kali berpaling ya. Nah, ini tuh. Pak Guru mau tak taruh di atas ya. Turun dulu ya Pak Guru. Bang Adik biar naik. Turun dulu. Oh iya. Kayak gimana? Nanti Pak Kadi turun dulu, nanti tak tarik lagi. Nanti kalau di situ dikencingin sama si Yuni. Ayo nih, takut Yuni nggak pakai pesan. Takut Yuni nggak pakai pempes. Karena saya barusan mau ngomong kayak gitu. Malah. Adab. Iya. Baik kalau nggak bau airnya ya. Makan jengkol. Kalau habis makan ikan bilis bagaimana tuh?
Jadi saya dikencing. Aku tahu pikirannya Bang Ucus itu, hati-hati itu Yun, entar kencing. Iya, saya mau ngomong kayak gitu tadi. Makanya langsung tak turunin aja dah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dalam bentuk berdoa juga harus dengan pandangan. Nah, lalu di situ Tuhan ya, Tuhan itu datang dan berkata kepada, ya. Di situ Tuhan langsung berkata kepada kita apa kehendak Dia. Ya. Itu dia tanya kepada Allah. Ya, Allah itu kan kodratnya zat ya. Nah, ini kan yang berdoa ini kan zat. Yang berdoa ini kan zat. Nah, zat itu makanya jatuh kepada nama Allah. Allah itu zat, makanya dia berkodrat zat. Tapi bukan Tuhan. Ya. Nah, lalu apa Allah melihat di situ di zat itu? Ya, karena zat sudah memperlihatkan sesuatu yang Ia mau, ya. Makanya dikatakan kabulkanlah ya Tuhan. Ya. Makanya dikatakan pesankan kepada Muhammad, ya. Amin. Kalau sudah Allah yang berdoa di situ, Tuhan yang mengaminkan, ya, maka Muhammad akan jadi nyatalah bagi Adam di situ. Nah, itulah perbuatan yang nyata. Ya. Saya kok terasa bahagia ya, iya terasa bahagia kayak kita macam dikelilingi arwah-arwah yang apa namanya aura-aura Berarti yang unit telat tadi positif. ya. Besok ada lagi masa terang sanjung gitu, kayak jadi artis. Bang Andi, kalau dibiasakan itu biar kita lagi punya beban berat kayak ringan, langsung kayak ada, iya. Kalau kita biasakan. Merindingnya nggak hilang-hilang sampai sekarang, sampai sholat Masya Allah. Masya Allah. Nah, begitupun juga sebenarnya sama dengan tajalli itidal tuh, ya sama itu. Ya, nah, itu sama dengan kejadiannya itu ya, datangnya diri halus. Makanya dia berkehendak, dia disaksikan oleh atau yang dohir. Ya. Maka menutup mata bercerita kepada Allah, ya batin ini. Tutup mata dia bercerita kepada Allah. Apa yang kita munajatkan di situ? Ya, kalau kita zohirkan cerita ini sama halnya kita, kalau kita dikatakan pandanglah diri kita apa yang kita mau. Nah itu sama halnya kayak gitu itu. Ya, tapi jangan kamu berucap, cukup kamu memandang dirimu. Makanya para wali-wali dulu itu doa-doanya para wali-wali dulu ya, la ilaha illallah, ya sudah hilang dia, ya tiada Tuhan selain aku, sudah hilang dia, ya keakuan diri sudah lenyap, sudah duduk di la ilaha illallah, ya sudah mengakui hatinya, sudah benar-benar duduk di arasnya, sahabat beriman, di pandangannya tadi, baru dia membuka mata, ya akan kulitku, dia melihat dirinya. Dia melihat dirinya tapi bukan lagi keakuan dirinya, ya bukan lagi dia merasa dia lihat itu bukan lagi dirinya dan yang melihat bukan lagi dirinya. Itu sampai, ya. Nah itu para wali-wali itu kun fayakunnya para wali-wali. Jangan kita di sini dalam hati itu nggak bisa, nggak mungkin, ya. Nggak ada kata tidak mungkin bagi Allah, ya. Nggak ada batasan manusia itu untuk menuju kepada keridhaan Allah, itu nggak ada batasan, ya. Makanya kenapa Nabi Muhammad ini sampai ke langit ke-7 dia naik lagi ke atas, ya, ya mustawa sampai pokoknya dia naik ke atas, ya bukan cuma sampai di langit ke-7, naik ke atas yang dikatakan mustawa, ya, atau sidratul muntaha, naik ke atas lagi dia. Jadi sahabat beriman, ya, jadi saat kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, kita pandang itu telinga, perut, dada ya, jantung, ya, jantung kiri, ya, la ilaha, huruf sin, la ilaha illallah, ya, sampai kita tidak merasa ada, baru kita melihat diri kita, akan kulitku. Tadi saya tuh begitu Bang Hamba bilang la ilaha illallah, saya pakai zikir tunggal
yang memukul ke apa atas Ke jan- susu kiri, iya jantung. Iya, Jadi, jantung. Iya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Illallah. Gitu. Katanya Ya. memukul ke nafsu itu. Iya. Kalau Latifah itu kan dia melawan ya, melawan arah jam. Ya, melawan arah jam. Berarti dia pukul dari kanan. La ilaha illallah. Makanya orang yang berzikir itu mutar-mutar kepalanya, lah, goyang-goyang ya. Nah, itu dia ngikut itu tadi arahan tadi di dalam dirinya. Pakai itu tadi Bang Hamba. Waktu Masya Bang Hamba bilang, Allah. la ilaha illallah. Itu Pak Hamba pas maghrib tadi, itu Andi katanya disapa sama Pak Hamba, beri salam. Masya Allah. Berarti hari ini yang di center Pak Andi. Di center. Tadi kan bilang di center. Kata Pak Guru. Satu-satu nanti di Saya pernah ke Bang Alan, tapi Bang Alan masih ngorok, belum masih tidur dia. belum bisa masuk saya. Oh, Ya, belum bisa masuk. Bang Alan itu terlalu bergaya di muka bumi. Masih ditahan. Dia bergaya di jalan di muka bumi. Dia lagi di mobil itu belum sampai rumah. Dia dari tempat kerja masih. Nah, Ya, jadi kita doakan aja. kalau kita meminta ya pandanglah diri kita apa yang kita mau, jangan kita berucap ya. Cuma kau memandang diri ya. Itu mewakili Allah. Nah, lihat apa yang kau mau di situ. Barulah kau tutup mata ya. Kau pertemukan wujud-an dengan batin bilah ini ya. Batin bilah ini ya yang berdiri ini kodrat ini. Ini batin bilah. Nah, yang mana yang diri an? Nah, yang itu yang diri an adalah diri yang rasa tadi ya. Kita ketemukan ya bahwasan keinsanan kita telah di situ berkehendak. Nah, inilah yang kita pakai juga dalam sholat ya. Tapi kalau di luar sholat kita pakai Allahumma firli ya. Ya kalau di luar sholat kita pakai Allahumma firli. Ya, kalau kita di dalam sholat tak boleh kita pakai Allahumma ya. Allahumma robbi firli, tidak bisa. Tapi kalau di luar sholat, kata ini artinya kita melakukan tajali pandang. Jadi kita harus berkalam Allahumma firli warhamni wajuburni. Nah, siapa yang berkata sedemikian? Yang berkata itu adalah Muhammad, mewakili daripada 10 amal besar. Ya, itulah ruhani atau dikatakan an. Jadi kita harus paham ya apa beda berkehendak dan berdoa ya. Nah, gitu. Kalau berdoa kita perlu ada kalam. Kalau berkehendak tak berkalam kita. Ya, kalau kita mau ingin apa, mau niat apa, nah itu ya. Kita nggak perlu kalam. Kalau berdoa itu kan kita menghadirkan Allah. Ya, nah, berdoa itu kita menghadirkan Allah, kita mengagungkan nama Allah. Nah, itu berdoa. Tapi kalau kita berkehendak, tentunya di situ makanya Allah katakan, ya sesungguhnya kalau ada yang bertanya tentangku, kata Allah, katakanlah aku itu dekat. Nah, makanya dia perjanjikan di situ, dia menjanjikan dirinya barang siapa yang berdoa kepadaku, ya akan kukabulkan. Ya, jadi sahabat beriman ya. Doa dalam sholat, doa di luar sholat itu namanya munajat. Ya, kalau doa dalam sholat itu tadi, ya, Rabbi Firli tadi, itu doa dalam sholat. Nggak boleh lagi kita habis sholat berdoa, ya. Allahumma firli warhamni, itu sudah doa dalam sholat. Nggak boleh lagi kita berdoa. Kalau kita sudah berarti kita berdoa di luar sholat, contohnya kita lagi baring, lepas itu kita berdoa, itu bukan doa, itu munajat. Ya, karena doa tadi hanya cukup dalam sholat, ya. Berarti kalau kamu berdoa di luar sholat, habis sholat itu namanya munajat, bukan doa. Kalau sudah munajat, nggak perlu lagi kamu berkalam di situ. Ya, contohnya kita selesai sholat, ya kita mau munajat, ya nggak perlu lagi kita berkalam, ya. Gitu. Tentunya karena kita tadi sudah berdoa, ya berdoa tadi di dalam sholat. Makanya kalau sholat kita benar, ya Allahumma firli ini Allah akan berikan ya.
Allah akan berikan. Warhamni wajuburni, ya Allah, ya, sehatkanlah aku, umur panjang, kesehatan, rezeki semua, ya, keberkahan. Allah akan berikan kalau memang sholat kita benar. Ya, sholat kita itu sebenarnya yang membenarkan itu adalah keakuan tadi, cuma itu doang. Ya. Kalau kita sudah mampu mendirikan bi alaihim, dia yang berdiri, kita mampu menjaga sholat tadi di dalam berdiri, itu udah benar. Tinggal amalannya kayak gimana. Ya, amalannya ruku, ruku wakasa. Berarti kita sambil ruku itu subhanarabbil azim wa bihamdihi, sambil kita bermunajat kepada diri kita. Ya Allah, ya, mungkin aku selama ini menyekutukan dirimu dengan diriku. Ya, ampunilah dosa-dosaku 3 kali. Ya, saat kita berdiri, ya, sami Allah, datanglah Allah mengatakan sami Allah liman hamidah. Ya, saya mendengarkan apa yang kamu katakan. Ya, makanya kita di situ rabbana alhamdulillah di situ. Ya, baru kita, itu yang harus kita berdiri dari ruku tadi harus kita jaga, bahwa itu hanya keakuan Allah. Lalu kita, kalau kita sudah lepas dari situ dan kita sujud, itu kita sudah rukun. Ya, sudah rukun. Ya, lengkap sudah rakaat dan rukun dan rakaat ini bergoyang, rakaat ini dia bergerak karena ada rukun. Ya, makanya dikatakan rukun rakaat. Ya, itu yang dikatakan rukun dalam perbuatan. Makanya tidak ada lagi yang mubazir. Ya, tidak ada lagi yang mubazir dalam gerakan sholat. Ya, semua sudah ada pandangan, semua sudah dinilai oleh Allah. Itu saja sebenarnya dalam sholat itu. Mampukah kita mentajalikan diri kita tadi, ya? Saat kita mau mengangkat kedua tangan, ya, takbir itu, ya, Allah, ya, sesungguhnya aku Allah, ya, Allahu, aku Allah. Kita ambil, ya, keakuan itu kita tanamkan ke dalam diri, dalam sukunnya sampai ke kosong-kosongnya itu, dan muncullah di situ Allahu, ya, sesungguhnya akulah Allah tuh. Ya, akbar kita memunculkan diri kita tuh, yang badan kita nih kita nampakkan semua, ini akbarnya. Mana akbarnya? Itulah yang dikatakan ruhani, rabbani, nurani, yang memiliki semua adalah Allahu tadi, ya, Allahu akbar, ya. Bisa juga hu-nya itu sudah kita menutup dada, ya, bisa juga saat kita mengangkat Allah, tangan sudah melipat di dada, bisa juga akbar, bisa juga Allahu, kita sudah memandang ke bawah, ke kolbi, akbar, kita menutup tangan, ya. Makanya dia makomnya sama dengan orang meninggal, lipat-lipat tangan semua, karena di situ kita sudah mati, qabla mutu antak mutu. Makanya makomnya, kedudukannya sama, cuma dalam sholat dia tidak terus matinya, ya, sama kedudukannya. Itu ada pertanyaan dari Alan, gimana, apa yang harus saya perbaiki biar nggak ditolak? Iya, pentajalian tadi harus kita menjaga, saat berdiri tadi. Iya, gitu. Makanya dari awal itu kita perbaiki dulu. Ini contohnya, ya, ini saya mau memperbaiki sholat saya. Dari awal kita harus memperbaiki dari wudhu kita. Ya, wudhu ini kan bukan istinja, ya, taharo. Ya, kita harus perbaiki, kita butuh munajat di situ. Karena yang dibersihkan zahir dan batin. Batinnya berarti munajat. Ya, berarti dia sir, ya, sir ketemu sir atau rasa dalam rasa. Ya, cuci tangan, kita bermunajat, ya Allah, bagaimana, tapi kita saat melihat air itu, air subahnya Allah atau air, ya, air saripati Nur Muhammad. Makanya pas kita mengambil air, sebelum kita mengambil air, ya, Nurullah Nur Muhammad. Ya, kita pandang tuh air, ya, kita pandang, ya, itu air, bahwa itu adalah air subah, ya. Jangan kita tidak memandang, karena Allah di situ akan membiarkan air begitu saja, gitu. Air keluar dari pumpnya, keluar dari pump. Makanya keberkahan sesuatu bentuk apapun yang kita basahi di tubuh atau kita makan, itu semua dari bentuk pentajalian. Di situ keberkahan. Ya. Makan nasi harus butuh tajali.
Ya Allah, ya biar nasi kita yang kita makan ini tidak menjadi hadas atau menjadi satu penyakit di dalam diri kita. Ya. Sesungguhnya apa yang saya makan ini keberkahan darimu, ya berikanlah kehalalan bagimu. Ya untuk saya bagaimana untuk memasukkan dalam tubuh kodratmu ini. Izinkan saya ya Allah. Ya, baru kita membaca doa makan, baru kita makan. Kalau cuci beras Bang Hamba, saya kadang cuci beras, airnya saya pegang dulu. Baru Iya, saya air begitu juga. Apapun yang bentuk dalam alam itu harus kita semua ya. Harus butuh munajat. Begitu. Jadi sayangilah diri itu bukan berarti kita menyayangi. Tidak, kita mampukah dulu menyayangi diri. Kalau kita sudah mampu menyayangi diri, tentu sudah mampu kita menyayangi alam. Ya, alam semesta ataupun alam lainnya. Ya. Waduh. Kalau memandang air itu telaga Al-Kautsar boleh enggak? Boleh. Ya, boleh. Malah bagus ya Pak. Iya. Nah, kalau kita sakit, ya kita ambil air itu ya, ambil air mungkin air Subah, Al-Kautsar itu kita hadapkan di dalam diri kita bahwa air itu ya bahwa air itu ada di dalam diri kita. Dengan kita butuhkan keyakinan, air itu akan ada. Makanya saya katakan itu semua puncaknya hanya keyakinan. Ya, keyakinan itu puncak dari kesadaran sahabat beriman. Ya, kalau kita sadar tanpa keyakinan nggak mampu kita. Seakan-akan ya kita hadirkan air Subah itu atau air Al-Kautsar itu di dalam diri kita. Kita merasakan ini dia keluar, dia mengalir dalam diri kita dan sampai di dada, sampai di nafas, sampai di ubun-ubun, baru kita tuangkan, kita sambil baca la ilaha illallah. Ya, baru kita munajatkan lagi, kita hadirkan lagi di dalam. Sudah ada tuh. Ya, air Subahnya, air ya. La ilaha sampai di ubun-ubun illallah. Dia mengalir untuk membasahi diri kita ini. Ya, kita begitu saja. Makanya kalau kita saat kita duduk namanya beruzlah itu atau kita katakan bersemadi begitu. Ya, mereka meresapi apa namanya nafasnya tuh ya. Dari bawah ke atas sampai ke ubun-ubun, lalu dia alirkan ke seluruh tubuh, muncul ke bawah lagi, begitu terus. Makanya kalau orang yang mampu memahami nafasnya, dia orangnya selalu sehat. Karena apa? Ya, nafas itulah yang menyembuhkan dirinya. Ya, kalau ada yang mampu memahami nafasnya itu, ya, dia selalu dijauhkan dari penyakit. Kalau ada penyakitnya mudah disembuhkan. Ya, hanya cukup memahami nafas tadi. Turun ya, di situ ada air Subah, Al-Kautsar tadi, naik ke atas sampai di ubun-ubun ini ya, lepas dia, baru kita tumpahkan. Turun lagi, begitu. Ya, jadi dengan terapi itu, jadi memang amalannya itu banyak ya. Cuma tadi yang satu contoh tadi dengan satu yang kita target tadi untuk juga bekal, jangan cuma semua amalan. Ya. Jangan cuma semua amalan, harus ada ibadahnya ya. Berarti dengan kita memperbaiki pandangan tadi itu aja dulu ya. Jangan dulu kita fokus di di amalannya itu banyak ya. Kalau kita mungkin tulis nggak muat sebuku ya. Banyak sahabat beriman. Ya. Mungkin Izabul Ghaib itu tentang zikir 12 tingkatan itu baru tiga tingkatan itu. Mungkin kalau buku-buku yang mungkin ya kalau 500 lembar ya habis mungkin ya. Zikirnya itu ada yang panjang tuh, sampai ada zikirnya itu ada yang 1 juz zikir tuh ya. Ada yang zikirnya itu disebutin tuh sampai 3 menit. Itu masih satu ya. Apalagi kita sebutin sampai 5, mungkin tak berapa jam kita dalam kamar ya, zikir semua ya. Kalau la ilaha illallah itu pendek ya, tapi ada zikir yang lebih panjang, itu kadang-kadang memakan sampai 1 menit
nyebutinnya tuh. Itu zikir. Ya. Nah, jadi Masya Allah ya. 12 tingkatan di Zabul Ghor dalam zikir itu, Masya Allah. Gak muat, Bu. Jadi dengan tadi saja dulu sahabat beriman ya, memperbaiki pandangan tadi. Kalau kita yang baru merangkak, baru belajar jalan ya, kita tadi pandangan tadi. Kenapa kita tidak sebut lagi fanafila? Karena kan kita sudah duduk di makom ilmu. Kalau makom hakikat, ma'rifat kan kita sebut dengan fanafila, ya, memandang secara ainul basiroh. Nah, ya, tapi kita sudah duduk di ilmu, sudah pakai ainun basita, memandang secara diri yang halus. Ya. Nah, berarti dia memerlukan kesadaran mutlak ya, bukan lagi dorongan dari sesuatu apapun atau marifat atau hakikat ya, sudah kesadaran mutlak di situ. Ya, makanya butuh kesadaran, butuh keyakinan ya, jadi tidak main-main ya. Nah, bukan tidak main-main karena susahnya, tidak, gampang, artinya ya Allah senantiasa memudahkan, yang penting kita di situ benar-benar untuk berjalan ya. Allah tidak pernah artinya menyusahkan hambanya kalau memang betul-betul berjalan. Intinya kalau udah biasa ndak enak tidak dilakukan bang hamba, itu sih. Itu ada yang bertanya, di bawah Pak Guru, berapa napas kita semalaman? Ya. Hitung sendiri itu. Ya kalau menurut kedokteran berapa itu? Kan ada Kalau jantung 240.000. Ya tapi suka-suka kita, mau dilambat mau dicepet ya Pak Guru ya. enggak ada. Ya, saya masalahnya saya nggak pernah hitung ya, selagi saya masih bernapas, saya sadar diri saya masih bertuhan. Gitu aja. Sendiri. Iya. Ya selagi bernapas, selagi saya masih bernapas, ya sadar diri saya masih bertuhan, itu aja. Iya. Jadi dalam bentuk zikir jangan kita mengandalkan hitung-hitungan ya. Zikir. Ya, jangan kita mengharapkan hitungan ya. Kalau mau 33 ya berhenti di 33. Kalau mau berhenti di 7, tapi jangan kita menjadikan satu sandaran di situ. Ya, jangan menjadikan satu sandaran. Ya, terserah kita mau 33 ya 33 seikhlasnya. Jangan yang lain 33, yang lain 500 kali. Kalau kebiasaan. Ya. Kalau menurut Mbah Google 30.000 kali sehari semalam itu Pak Mbah Google. Kata Pak Guru lah terus. Iya, kenapa ada zikir la ilaha illallah sampai 1000 kali? Kenapa? Ya, bukan lagi zikir itu, zikir bukan lagi zikir sebut, ya, bukan lagi zikir ucap, zikir pandangan. Ya, makanya zikir pandangan, makanya dia sudah mampu dengan menghitung dengan waktu, duduk 1 menit mungkin sudah 1000 kali. Ya, duduk, iya pandangan, pakai pandangan. Ada yang 3000, ada yang 6000, ada yang 10.000. Itu kalau 10.000. Hah? Iya pandangan, pakai pandangan, bukan kalau kamu Kan pandangan cepat, pandangan itu cepat. Iya, berarti yang 1000, 2000, 3000 gitu ya. Makanya saya katakan kalau yang sudah makomnya zikir itu bukan lagi ngucap. Ya Allah. Iya. Kalau kita bertasbih, nah itu mungkin. Nah, coba kamu bertasbih 1000 kali, nah, mungkin doet mulut kita. Coba kita bertasbih 1000 kali. Ya. Kalau dalam hati sebentar. Mampu nggak hitungnya tuh 1000 kali tuh? Mampu nggak hitung? Kayak tasbih bisa. Tidak mampu. Tidak mampu hitung, nggak mampu. 500 saja dower. Tidak, maksudnya dalam pola hitungnya itu loh, nggak mampu. Iya, Nggak mampu. waalaikumsalam warahmatullahi. Nggak sampai, kita nggak sampai akal di situ. Untuk menyimpan dalam memori kita 2000 aja udah lupa.
Iya betul. Ya, nanti 317, 314, 315 ini di dalam akal kita ini udah sudah bermain dengan hitungan dengan tasbih tadi. La ilaha illallah, tapi di dalam otak ini 317, 314, 300. Enggak gitu, enggak gitu. Sudah buka. Enggak gitu. Enggak Ada gitu. digital Pak Guru, yang tik-tik-tik dia ngitung sendiri Pak Guru. Pakai tasbihnya kadang lupa. Ini tadi udah 100 atau 200. Enggak, dalam hati bisa itu. La ilaha Pak Guru, illallah. bohong. Astagfirullahaladzim. Iya, udah percayalah. Iya, Ya Mbak udah. Yuni, Mbak Yuni. Bagus pandangan, Mbak Yuni. Percaya sama Iya, Pak Guru. iya. Makanya kalau hitungnya dalam hati itu pandangan apa enggak? Pandangan. Ah, itu pandangan. Coba pakai mulut. Doer. Enggak. Makanya kenapa dalam zikir itu tidak ditentukan jumlahnya, ya? Karena apa? Kita ini kan menuju Allah nih, menuju ibadah. Nah, jangan sampai hitungan itu menguasai diri kita di situ. Makanya saya katakan kemarin, yang penting kita udah sampai, tidak perlu banyak. Kenapa? Kebanyakan manusia fokus di hitungan. Nanti kalau hitungannya banyak dia itu kepalanya gede. Nah, gitu. Aku udah 10.000. Jadi dia merasa Enggak bekrok. juga. Nanti kepalanya Enggak bekrok. juga mungkin karena kebiasaan. Iya. Saya jujur aja, mungkin saya ya tergantung dari kemampuan masing-masing ya. Saya kalau sudah mencapai contohnya 2789, nah itu dari bed saya tuh. Ini kayak gimana ngitungnya ini? Sudah berlawanan dengan kepala saya, dengan akal saya menghitung. Kalau mungkin pakai digital, itu digitalnya capai berapa, berarti itu bukan zikir, itu tasbih. Makanya saya katakan tadi. Saya begitu Mbak Yuni dulu, udah diluruskan tuh sama Bang Hamba. Kalau Zikir tuh tas- benar. Kalau tasbih itu menghitung, mau entah berapa puluh ribu kali, terserah. Namanya menghitung. Makanya itu dia makomnya cuma mengagungkan nama Allah. Ada yang nggak jadi loh. Ya Itu ini. Ya Pak itu Guru ya. Iya, Ada juga jika kamu sampai 10.000 nggak jadi. Ada juga jika cuma baru 5 langsung ya, jadi. begini ya, saya kasih tahu kuncinya ya. Saya kasih tahu kuncinya. Ya, ini saya kasih tahu rahasianya ya. Iya. Nah, Di saat mute, Yuni di mute, kelotak-kelotak suaramu Yuni. Moga sembuh anaknya ya, kasihan. Lanjut Pak. ya, ini saya kasih tahu rahasianya. Saat kita berzikir ya, jangan dulu kita terpaut dari hitungan. Ya, jangan dulu kita terpaut dari hitungan ya. Kita zikir atau mungkin ini saya masuk dulu dalam tasbih ya, tasbih. Menyebut nama Allah ya, menyebut asma-asma Allah. Saat kita sudah macam memasuki 17 kali atau sebutan 20 kali menyebut ya, saat getaran jiwa kita ini mulai memuncak, kita berhenti di situ. Saat 17 kali cukup sampai di situ. Makanya yang dikasih tahu itu yang dialami oleh para wali-wali, para nabi-nabi. Yang saat mereka merasakan sesuatu getaran, mereka berhenti di situ. Macam contohnya ada yang 1000 kali, mungkin 1000 kali itu pas kita sudah mendapatkan getaran yang sampai 1000 kali mengucapkan baru mendapatkan getaran. Itu juga makanya amalan itu banyak ya, ada yang 3000, ada yang 2000. Makanya kita itu kayak gimana ya gitu, mau milih yang mana ini, padahal itu adalah amalan ya. Amalan itu banyak. Contohnya juga zikir ini kan tidak berkalam ya. Makanya kenapa tidak bisa kita fokuskan kepada hitungan, karena kita nanti akan diberikan, artinya pikiran kita ini kepada hitungan. Makanya pas kita berzikir, sudah sampai kita mungkin sudah merasakan sesuatu atau kita sudah merasakan diri kita itu bukan lagi kita, berhenti di situ, itu sudah sampai ya. Kalau kamu sudah biasa, artinya mengatur diri batin ini keluar masuk untuk dalam pentajalian zikir, masuk keluar udah nggak lagi merasa diri kita di situ, udah biasa lah. Terserah kamu mau berapa menit di situ, terserah. Tapi kamu hafal saat berapa menit itu kamu sudah dapat di situ. Tapi jangan juga kita fokus di menit
Ya, makanya sahabat beriman memang tidak dianjurkan sih dalam makom-makom ibadah tentang berzikir itu tentang banyak atau bagaimana. Ya. Nah, kalau kita menyebut, nah itu boleh namanya tasbih. Nah, ya. Nah, tapi kalau tasbih ini dalam puncaknya juga kebenaran kan itu ya tasbih. Nah, kalau makanya saya katakan kalau kita hanya menyebut itu mampu. Tapi apakah kita bertasbih dengan kita menyebut nama Allah tadi ya? Ya, macam contohnya sholat itu kan perbuatan amal ya. Nah, itu perbuatan amal. Sholat, puasa. Nah, jadi yang hakikat ma'rifat ini turun mengkaji itu. Dia kan cuma sebatas amal saat dia tidak langsung. Ya, dia bagaimana menjadikan dia ibadah. Nah, makanya terbentuklah kata amal ibadah. Nah, disitulah terletak zohir dan batin, gitu. Ya. Jangan semuanya harus. Makanya kemarin saya katakan kalau kita sudah namanya banteng yang menanduk tebing, ini kalau bukan tanduk yang patah ya kepala pica. Nah, kenapa kedudukan kita amalia? Kita memaksakan kerohanian kita di dalam sholat, padahal kedudukan kita amalia yang nggak mampu kita, nggak mampu bertajali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak mampu bertajali. Karena apa? Makom kita tadi. Ya, contohnya kamu kelas 1 SD. Ya. Kelas 1 SD, lepas itu kamu duduk di SMA atau di SMP. Mampu nggak? Nggak mampu, pica otak. Begitupun juga kita dalam makom amalia kita memaksakan diri untuk berjumpa dengan Allah dengan memakai zohir yang nggak mampu, nggak nyambung, nggak bisa, ya, nggak mampu. Masa kita mau menghadap Allah pakai zohir? Ya nggak bisa toh. Ya, Allah kan artinya yang kita ketemu ini kan diri halus ya, ayan sabita atau di alahim tadi. Ya makanya kita hadirkan dari dalam keluar. Nah, ya. Hadirkan dia karena memang dia itu ayan sabita ya. Makanya dia ada dalam ketiadaan tadi. Nah, itu namanya tajali. Ya. Itu namanya tajali. Makanya yang paling tertinggi itu tajali, sahabat beriman dalam tauhid. Ya. Menjaga pandangan tadi dengan tajali. Ya, saat dia memandang, saat kita berbuat sesuatu, kita paham ada yang memandang di situ, kita memandang nih gerakan kita nih. Nah, kita butuh tajali. Ya, siapa yang memandang ini? Berarti kita harus lebur ke dalam. Ya, sesungguhnya hanyalah Allah yang berkehendak di situ. Butuh tajali masuk ke dalam kita. Dia luput di situ. Nah, jadi setiap kita menghadapi suatu perbuatan yang keji, ya harus kita sadar di situ. Ini nggak bisa nih. Jadi selalu pandangan ini mengingatkan kita. Itu nggak baik itu hamba Allah. Ini baik hamba Allah kerjakan. Ini baik tidak baik. Ya pokoknya selalu mengingatkan. Ya, dia selalu senantiasa mengingatkan kita. Begitupun dia memandang ke tubuh kita. Karena tidak ada tubuh memandang tubuh. Bagaimana pandangan ini memandang tubuh? Ya, saat dia memandang diri kita masih hidup, di situ kita sadar bahwa ini adalah kehendak Allah. Ya, nah gitu sahabat beriman. Ya, saat pandangan memandang tubuh, di situ kita sudah sadar. Oh, ya, ada yang memandang saya. Berarti saya tidak boleh membawa kehendaknya dalam perbuatan keji dan mungkar. Mulai ada titik kesadaran tuh. Hari demi hari, ya, bulan demi bulan berganti. Jadi terbiasalah kita. Nah, itulah yang kita akan bawa di akhir hayat nanti. Ya. Jadi, oh iya benar. Nanti Basar mengatakan, oh iya benar. Iya, kemarin tuh dia udah saksikan diri saya tuh di dunia. Nyata dia. Mantap tuh. Ya. Bagaimana kata Tuhan? Katanya malaikat, jempol dua. Bagus, mantap kamu. Masya Allah ya. Nah, gitu. Makanya kenapa Nabi Muhammad itu di sebelah kiri, Nabi Ibrahim di sebelah kanan. Ya, Nabi Muhammad di sebelah kiri, bagian tangga api neraka. Ya, Nabi Ibrahim di tangga neraka sebelah kanan tuh dia.
Kenapa beliau ini kan selalu menjaga umatnya apabila ada seseorang yang terjerumus ke dalam api neraka, Nabi Muhammad lah yang dia artinya Nabi Muhammad itulah yang menyelamatkan kita. Maksudnya dengan bersalawat tadi. Bersalawat tadi kita harus hidup, bukan cuma ngomong-ngomong doang Allahumma shalli. Enggak ada. Bagaimana salawat kita itu hidup. Allahumma shalli, sesungguhnya saya Allah. Allahumma, saya Allah. Allahumma shalli, saya dengar bagaimana saya maujud menjadi Muhammad. Nah itu. Batin kita ini dia maujud atau dia memberikan syafaat kepada diri Muhammad itu. Makanya syafaat itu artinya Ahmad dengan Muhammad, ilah dengan Allah. Itu dia menyampaikan namanya apa syafaatnya ya. Dia menampakkan diri zohirnya, dia menampakkan diri Muhammadnya yang maujud. Itu baru dikatakan syafaat. Gitu sahabat berimannya. Makanya dia mampu menyelamatkan kita dalam urusan Allah karena memang dia yang maha benar itu. Muhammad ini adalah dirinya yang benar tuh. Kesempurnaan pertajalian dirinya atau kesempurnaan kita memandang wujudnya. Itulah diri yang Muhammad. Kepala, dada, perut dan kaki. Akui itu adalah kepemilikannya ya gitu. Jangan kita setengah-setengah. Itu sifat alamnya dia ya. Rahmatan fil alamin. Sifat alamnya. Makanya kalau dia bukan engkau Muhammad, kalau bukan engkau katanya kalau bukan engkau manusia nih, akan kuciptakan langit dan bumi. Itu kan manusia itu kan kodratnya Muhammad semua. Masih Muhammad berarti perwujudan. Kalau dia sudah pakai nur, itu hayat. Gitu. Makanya Muhammad ini sebagai maujudullah. Kalau nur Muhammad sebagai hayatullah. Maujudnya kepada Nabi Muhammad. Nur Muhammadnya kepada Muhammad yang hakiki. Itu sahabat beriman ya. Karena kita ini adalah penerus para nabi ya, makanya dikatakan bani. Sebenarnya ini cuma saya ulang-ulang ya, cuma untuk kita memahamkan, untuk mematangkan pemahaman kita. Karena saya memang kita ini kadang-kadang pelupa ya. Mungkin kalau saya tanya Mbak Yuni apa yang saya pahamkan tadi, mungkin saya tanya mungkin nggak ada lagi tuh, terhapus dia. Mbak Yuni bilang sedikit-sedikit saya Tahu. ya Bang Hari, makasih sama-sama Bang Hari. Sehat selalu Bang Hari. Iya, itu yang dikatakan namanya syafaat. Bentuk syafaat. Kalau kita rajin bersalawat kepada Nabi Muhammad itu kan keakuan diri, makanya dia luar biasa ya pengaruhnya dalam diri manusia kalau kita sudah menghidupkan kalam itu. Dia luar biasa kalamnya, makanya para ulama-ulama itu mengatakan memang luar biasa. Karena para ulama ini mengatakan bagaimana dengan menghidupkan. Saat kita mengucapkan dengan kita menghidupkan. Itu luar biasa memang efeknya. Makanya dikatakan para ulama, para nabi, para wali itu tidak bohong. Ya. Tapi dengan perjanjian tadi, ya. Perjanjian kita mampu nggak menghidupkan. Ya, jangankan salawat ya, Allahu Akbar saja kalau kita mampu menghidupkan, langsung kita di situ langsung kayak gimana begitu ya. Harus butuh pandangan semua. Ya. Itu yang dikatakan hakikat. Ya. Makanya ayat itu tidak mungkin akan hidup ya. Kalau kamu cuma mengatakan hai manusia, contohnya ya di ayat-ayat Al-Quran, hai manusia jangan kamu berbuat dosa, ini kan cuma kita baca doang
dia tidak akan menjadi kebenaran bagi diri kita, karena kita cuma baca doang. Nah, coba kamu lakuin, coba kamu hidupkan, coba kamu jangan lakukan apa yang diperintahkan tadi. Nah, ini berarti namanya ayat sudah hidup. Begitu, ya. Tapi kebanyakan kita cuma baca doang, tapi kita tidak melakukan apa yang dikatakan Al-Quran. Ya. Nah, itu namanya sudah hidup. Ya. Nah, kalau Al-Quran mengatakan sedemikian, berarti harus hidup di dalam diri kita. Nah, seperti juga yang lainnya, Allahu Akbar, ya. Allah, tiba-tiba kita kaget Allah. Nah, itu kita menangnya kemana? Ya. Kalau kita memandang keluar, berarti cuma nama saja yang kita sebut. Berarti rugi lagi kita, ya, rugi lagi kita di situ. Ya, kita rajin menyebut nama Allah mungkin satu hari, tapi dalam posisi kerugian. Ya, dalam posisi kerugian, karena kita hanya menjunjung nama. Yang kita dapat adalah amalia. Ya, amalia tetap dapat di dunia, gitu. Yang namanya bentuk amalia dapat di dunia. Kalau sudah bentuk ibadah, dunia dan akhirat, ya, dapat dunianya, dapat akhiratnya, makanya dikatakan ibadah. Ya, ibadah itu menyangkut semuanya tuh. Ya, bukan cuma sholat, bukan cuma puasa. Ya, perbuatan baik juga. Ya, tapi kalau memang dia sampai kepada Allah, nah itu semua dikatakan ibadah. Nafkahi istri ibadah, nafkahi anak ibadah, memberi ibadah, bantu orang ibadah, panjat pohon ibadah, ya, tidur ibadah, berjalan ibadah. Yang penting kita masih bergerak dalam gerakan Allah, itu ibadah. Tidak ada rugi kan? Nggak rugi kita dalam keseharian, nggak rugi. Enggak rugi. Nah, itulah orang yang bertuhan dalam 24 jam. Makanya kalau orang sudah sampai pada titik kedudukan Tuhan itu, ini nggak hadirkan Tuhan aja satu detik itu udah rasa rugi dalam hatinya. Rugi banget satu detik aja. Ya, makanya dikatakan ada marifat khususon. Nah, itu yang dipertahankan tuh. Mereka hadirkan 24 jam tuh, ya. 24 jam Allah itu dalam dirinya, ya. Kalau dia lalai dalam satu detik untuk tidak mengingat Allah, itu batal puasanya mereka. Gitu, ya. Makanya itu yang dipuasakan tuh, ya, dalam bulan Ramadan itu. Para marifat khususon tuh, ya. Nah, ini dia sudah tingkat-tingkat para apa namanya, wali Allah, ya. Wali Allah itu bukan wali saya katakan kemarin, bukan wali kemana-mana, wali untuk diri kita. Makanya kebanyakan mereka ini diam, ya, diam di satu tempat, ya, gitu. Kita puasa nunggu THR, mau lebaran. Makanya iya, makanya orang-orang sudah sampai ke situ saat bulan Ramadan meninggalkan mereka itu tidak berhenti berpuasa, ya, cuma berhenti untuk menahan lapar dan haus saja, tapi puasanya batinnya itu jalan terus sampai mati, gitu. Gitu. Kita rubah dulu Bang Hamba tahun ini puasanya kita. Begitu. Kemarin masih Mulai sekarang. Iya, sekarang kan ilmunya gitu, penerapan puasa itunya. Iya. Kan kemarin masih bego, masih bodoh, belum tahu. Makanya yang dicapai dalam bulan Ramadan itu, ya. Apa yang 10 itu? Kalau 7 tambah 3 berapa? 10 kan? Yang mana 3? Ruhani, Rabbani, Nurani. Nah, itu 3. Yang 7 mana? Nah, itu yang 7 itu yang menjadi qadarullah, yang menjadikan qadarullah, ya, atau dikatakan Lailatul Qadar. Nah, itu, ya, la ilah, tul. Ada ilah di situ, qadarullah. Berarti kesadaran Allah. Yang mana kesadaran Allah? Kodrat, iradat, samar, basar, kalam, ayat sampai 7. Itu yang ditakbirkan dalam sholat Idul Fitri, itu yang dilepaskan. Ya, makanya takbirnya 7 kali. Jangan ikut-ikutan lebaran kalau ini ikut-ikutan berjaya lagi. Itu kan sudah menuju kejayaan, itu sudah menuju kesuksesan mencapai 10 amal besar tadi. Kita sudah lulus dalam 1 bulan itu.
Makanya wajiblah mereka mendirikan diri yang fitro dengan mentakbirkan 7 kali itu. Kita ini enggak, kita ini ya gitu aja, tapi kita ikut-ikutan juga sholat Id. Gitu. Ya. Makanya kenapa para wali-wali kenapa sahabat beriman, orang tua-tua dulu mengatakan ya turunnya Lailatul Qadar dalam satu bank, artinya dalam satu kota, mungkin satu kampung ya, satu desa, itu kadang-kadang tidak ada. Makanya dia tidak pernah melebihi 3 orang dalam 2 orang itu. Ya, 2 orang tidak ada yang lebih dari 2 orang. Mungkin 2 ini nggak ada, mungkin kosong. Nah, kalau orang tua-tua dulu ya, dalam satu kampung itu kadang-kadang cuma 1-2 yang mendapatkan kayak gitu Lailatul Qadar nih. Ya, ada juga yang tidak ada langsung. Gitu sahabat beriman, masya Allah. Ya, makanya bulan puasa masjid penuh. Ya. Setelah habisnya bulan puasa masjid kosong, tinggal imamnya di situ yang berdiri. Ya. Ya, gitu. Mati lampu. Waduh. Pak Guru mati lampu, kasihan. Masya Allah. Ya Allah, semoga lampunya hidup. Sekali mati. Masya Allah. Iya, saya juga kayak gimana gitu. Kasihan Pak Guru, datanya habis. Besok lagi dilanjut gak apa-apa Pak Guru. Oh iya, nggak apa-apa. Iya. Ya kalau besok ya nggak apa-apa, kita lanjut. Iya, besok dilanjut lagi aja. Itu jam 6 di sini udah mulai kok Pak Guru. Oh iya. Berkah selalu Pak Guru. Iya, amin. Ya, makasih Allah yang semuanya balas ya. kebaikan Pak Guru. Terima kasih Bang Yuda. Terima kasih banyak Iya, atas kesehatan sama-sama. ini. Amin. Makasih semua yang di bawah, makasih semua juga yang di atas, makasih banyak.